Hal Islami yang ada di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Di akhir tahun ini digelar Piala Dunia Qatar dari tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022. Sebanyak 32 negara mengirimkan tim nasional sepak bolanya. Ajang ini untuk menjadi yang terbaik. Gelaran sepak bola dunia kali ini digelar di Qatar, salah satu negara teluk di Jazirah Arab. Ternyata gelaran Piala Dunia Qatar memiliki keunikannya tersendiri dan berkesan bagi umat Islam di seluruh dunia. Bahkan bisa dibilang Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia paling Islami yang pernah digelar. Pemerintah Qatar menyisipkan beberapa hal Islami selama gelaran Piala Dunia tahun ini. Apa saja hal Islami yang bisa ditemukan di Piala Dunia Qatar? Yuk disimak selengkapnya di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Noise Sharing Knowledge. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe supaya terus membantu channel Noise Sharing Knowledge untuk tetap men-syiarkan kebaikan Islam. Terima kasih. Tentang Qatar. Qatar adalah negara keamiran yang berada di Jazirah Arab, tepatnya di semenanjung kecil sebelah timur Arab Saudi. Sebelum mendapatkan kemerdekaan utuh dari Inggris pada 1971, Qatar merupakan bagian dari wilayah dinasti Turki Utsmaniyah. Sama halnya seperti negara tetangganya Arab Saudi, Qatar juga merupakan negara kaya penghasil minyak yang menerapkan hukum syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Qatar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, terutama sang pendiri negara Qatar yakni Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani. Hingga di gelaran Piala Dunia 2022 ini, nilai-nilai Islami selalu disisipkan oleh Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara. Berikut 6 hal Islami yang ada di selama Piala Dunia Qatar 2022. Lantunan surah Al-Hujrah ayat 14 di opening ceremony. Biasanya di upacara pembukaan atau opening ceremony pesta olahraga selalu dimeriahkan oleh ingar-bingar musik dan gemerlap lampu atau kembang api. Tetapi Qatar sebagai negara yang taat dan dekat dengan nilai-nilai Islami menyisipkan satu ayat Al-Quran di opening ceremony. Di acara opening ceremony, seorang pemuda difabel asal Qatar, Ghanim Al-Muftah, tampil memukau bersama aktor senior Hollywood Morgan Freeman. Ghanim melantunkan satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ghanim dan Freeman menampilkan teatrikal tentang potongan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menyoroti tentang kesetaraan derajat manusia di matanya. Mural hadis. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar menyuguhi para tamunya dengan mural-mural yang berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mural hadis ini disengaja dibuat oleh pemerintah Qatar untuk mempromosikan Islam sebagai agama yang ramah terhadap siapapun, khususnya lewat ajang sepak bola. Salah satu hadis yang ditampilkan melalui mural adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melarang alkohol. Pemerintah Qatar melarang para supporter atau fans tim sepak bola dari berbagai negara untuk membawa minuman alkohol ke dalam stadion. Jika fans dan supporter sepak bola ingin menikmati minuman beralkohol, mereka harus membeli paket makanan yang disediakan panitia tuan rumah. Paket makanan tersebut seharga paling murah 20.000 pound sterling atau sekitar 372 juta. Menyediakan musola yang luas di dekat stadion. Panitia penyelenggara Piala Dunia Qatar 2022 menyediakan tempat sholat atau musola di seluruh stadion. Hal ini untuk mengakomodir para supporter, khususnya yang beragama Islam, untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu di dekat stadion. Tentunya, pertandingan sepak bola dimulai sesudah jadwal dan melaksanakan sholat, agar para supporter dan penonton bisa tenang melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan menonton pertandingan. Bahkan di pekan pertama penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ini diselenggarakan ibadah sholat Jumat di sekitar stadion. Melarang simbol LGBT. Islam sangat tegas melarang perilaku penyimpangan seksual yakni LGBT. Begitu juga dengan Qatar yang menerapkan syariat Islam dengan tegas. Di saat penyelenggaraan Piala Dunia, sekalipun pemerintahan Qatar tetap tegas, apalagi yang berhubungan dengan hal penyimpangan. Simbol pelangi yang diasosiasikan sebagai One Love atau simbol LGBT dilarang masuk di dalam stadion maupun di luar stadion di Qatar. Pelarangan tak hanya pada atribut supporter seperti bendera dan syal supporter, tetapi juga ban kapten pemain. Dilarang bermotif atau bercorak pelangi atau simbol LGBT. Supporter harus berperilaku sopan. Berperilaku sopan di sini adalah sopan santun sesuai dengan adab yang diajarkan Islam. Seperti kita ketahui, supporter sepak bola dimanapun selalu merayakan kemenangan timnya dengan mengenakan pakaian aneh. Bahkan, tak jarang para supporter ini meluapkan ekspresinya dengan bertelanjang dada saat menonton sepak bola. Namun hal tersebut rupanya dilarang oleh pemerintah Qatar sebagai panitia tuan rumah. Penonton di stadion tidak boleh melepas pakaian dan menonton dalam keadaan telanjang, termasuk bertelanjang dada. Penonton Piala Dunia 2022 ini juga tidak boleh memperlihatkan bagian tubuh intim. Itulah 6 hal yang penuh dengan nilai-nilai Islam yang bisa kita temukan di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Kita sebagai muslim patut berbangga hati karena nilai-nilai Islam yang kita terapkan sehari-hari bisa dikenal oleh masyarakat dunia. Dan sekali lagi, Qatar sebagai panitia penyelenggara patut diacungi jempol untuk menyiarkan dakwah Islam lebih luas lagi. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.